bahwa Indonesia 75 tahun merdeka itu memperbaiki jalan, membuat jalan yang bagus saja tidak bisa lah. Padahal serba serbi adalah pajak. Malah konon ceritanya orang punya hajatan itu akan ditarik pajak. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa 75 tahun Indonesia merdeka membangun jalan saja yang mulus itu tidak bisa. Ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis wilayah Indonesia acat-acat terlalu Nusantara tapi salamu ya. Pada hari ini Sabtu malam Minggu weekend tanggalnya 26 kalau nggak keliru Juli tahun 2025 ya. Harinya kalau nggak keliru itu hari Minggu kemarin Kemispon cuma lagi manis minggu paing. Ya kurang lebihnya itu. Saya berbahagia sekali bisa tadi dari Purworejo di Nyiratu Bagelen dan lalu melanjutkan perjalanan ke Guagong dengan Pak Rohman. Ya. Sahabat yang sangat luar biasa dalam perjuangan hajat-hajat leluhur Nusantara menurut yang mau tahu. Kalau yang tidak mau tahu hajat leluhur Nusantara ya berarti mengabaikan atas kenusantaraannya. Sekilas saya akan menceritakan bahwa Guagong itu gua yang terindah di Asia. Ya, konon ceritanya itu gua yang indah. Namun secara penelitian lebih lanjut, lebih jauh itu kan saya juga tidak mengerti. Namun sempat dinyatakan oleh mungkin juru-juru pariwisata bahwa ini adalah gua yang terindah di Asia dan menurut kisah konon ceritanya ada yang mengatakan pertapaannya Gajah Mada, ada pula yang mengatakan pertapaannya Putri Sima, ada pula yang mengatakan bahwa ini pertapaannya Hayam Wuruk. Tentu saja inversinya adalah setiap orang yang melakukan spiritual atau ritual di gua ini tentu yang menemui adalah berbeda-beda. Lalu saya akan menyampaikan intinya gua ini ditemukan pada tahun 1900-an. Sekali lagi, gua ini ditemukan pada tahun 1926 ada dikata anunya. Yang jelas menjelang kemerdekaan. Dan lalu setelah ditemukan, terwujudlah kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan mengatakan makna mengapa dikatakan Guagong. Yang jelas di dalamnya itu adalah ada batu marmer dan mungkin banyak unsur-unsur lain. Menurut penelitian, kalau mau meneliti mungkin ada unsur emas, picis, raja dana yang sekates-kates begini. Ibaratnya ini adalah gudang harta karun kalau orang ngomong bisa ya Pak Roman ya. Karena ini ya memang sangat indah dan di dalam itu yang di pelabuk mata itu kristal dan batu marmer yang tembus pandang itu kan kalau niat kita gali dan kita jual tentu luar biasa lah. Ini adalah merupakan simbol bahwa Indonesia memang tidak luput dari yang dikatakan banyak harta karun. Ya banyak harta karun yang temukanlah saya mengulas bahwa Guagong ini adalah gong itu adalah pertanda pembesar. Abuh yang paling besar itu adalah gong. Gong itu adalah pembuka dan akhir dalam gamelan. Musik Jawa gamelan itu membuka dan mengakhiri musik gamelan. Kalau kendang itu untuk enten itu yang menggantikan. Dan temandang lagi itu namanya kendang. Nah, kalau gong itu adalah merupakan simbol orang besar dan zaman besar yang akan terjadi di bumi Nusantara. Yang saya maksud,
ketika ini ditemukan akan merdeka, ini ditemukan oleh yang kalau nggak keliru tadi Reja Mulia atau siapa, ditemukanlah dua gong ini. Dan lalu sekarang Indonesia dikatakan hancur, hutangnya banyak juga luar biasa, namun sesuai jangkaning dewa Ramaleng Pandito itu bahwa Indonesia niscaya akan menjadi zaman keemasan. Artinya Wahyu Kolosebo ya, zaman Kolosebo itu kan ada tembangnya Wahyu Kolosebo. Artinya zaman ini akan berubah menjadi wong entuk geduk, ibaratnya kencono katon wingko, namun nanti wingko akan menjadi kencana. Artinya wingko itu adalah cuilandeng atau cuilan gendeng loh tadi itu nanti bisa akan menjadi emas. Lah disinilah saya secara nilai spiritual hajat-hajat Leluhur Nusantara, saya itu melakukan tapak tilas bahwa semoga dengan saya berkunjung ke sini dengan niatan sowan kepada keluhuran atau kegaiban mensinergikan apa yang ada pada diri saya, apa yang ada dalam tujuan saya dalam meranah kepada hajat-hajat Leluhur Nusantara, di mana ujung daripada hajat Leluhur Nusantara itu adalah terwujudnya tatanan zaman adil. Yang saya maksud dengan saya hadirnya ke sini, mensinergikan ya Pak Roman dengan keluhuran yang ada di sini, semoga nanti akan tertabduklah atau dimulainya gom zaman Kolosebo Indonesia. Nah, kalau kita merantai dengan pikiran yang saya maksud adalah bagaimana mungkin Indonesia akan sejahtera. Loh, ini kasus nyata. Manakala masih situasinya seperti ini, sistem perekonomiannya seperti ini, sistem politiknya seperti ini, sistem pertahanannya seperti ini. Sebab yang saya tahu bahwa selama 75 atau 76 tahun kalau nggak keliru Indonesia merdeka, 75 tahun ini ya, bahwa membangun jalan itu tidak bisa. Artinya jalan di mana-mana kecuali daerah istimewa Yogyakarta saya akui jalannya bagus ya. Yang saya tahu jalan tidaklah itu Pantura, tidaklah itu jalan selatan, itu banyak yang rusak. Kalau membangun jalan yang bagus itu ya bisa, tapi harus bayar, namanya jalan tol. Nah, itu kan jelas. Jadi selama ini bahwa sistem di Indonesia masih perlu diperbaiki. Artinya saya menyatakan bahwa mengatakan dan pernah menyatakan kemarin saya dari Lombok bahwa Indonesia 75 tahun merdeka itu memperbaiki jalan, membuat jalan yang bagus saja tidak bisa lah. Padahal serba sepi adalah pajak. Malah konon ceritanya orang punya hajatan itu akan ditarik pajak. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa 75 tahun Indonesia merdeka membangun jalan saja yang mulus itu tidak bisa. Lah, bisa membangun jalan yang mulus, yang bagus, tapi ya itu melalui bayaran, namanya jalan tol, jalan bebas hambatan. Jadi alangkah lucunya, alangkah tidak seriusnya para penyelenggara bangsa ini ya, sangat jauh dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang pada prinsipnya itu dulu anti kapitalis dan anti liberalis. Namun kasus nyatanya setelah merdeka Indonesia terkapitalis, ya nyaris murni. Karena apa? Berjalan saja di bumi Indonesia sudah merdeka harus bayar lah. Ini kan sebuah hal menurut saya yang sangat tidak ngepasi, sangat tidak tepat. Yang harapan saya dengan perjalanan spiritual yang dulu saya pernah melintasi tanah Jawa ya, dengan berjalan kaki kurang lebih ya 3,5 hingga 4 bulan. Sekarang saya karena sudah tua, saya berkeliling ya melalui naik kendaraan. Yang saya maksud intinya adalah kalau istilah orang utama mungkin safangat, kalau menurut saya mensinergikan kegaiban saya sebagai raga yang sedang melaju kepada hajat-hajat terwujudnya, yang saya maksud terwujudnya hajat-hajat Nusantara. Saya mensinergikan ke sini dengan kegaiban yang ada di sini. Mudah-mudahan dimulainya tabuh gong atau mulai ditabuhnya gong untuk zaman Toto Titikaton Permane Nuswantoro, terwujudnya bisa munculnya pemimpin yang
Adil atau munculnya Ratu Adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.